Nah, stop. Dan. Stopin. Nah, dan. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ini Pak Wawan. Iya, siap. Pak Khairullah. Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitra Akmal. Saya bertugas sebenarnya di Telkom Satelit Indonesia. Diajak Pak Wawan, diajak Pak Khairullah untuk bantu ini. Awalnya sih saya mikirnya cuma naikin ke satelit aja ya. Jadi TV UPI ini sudah naik di satelit merah putih di vertikal di 108 derajat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada punya parabola di rumah, arahkan ke satelit merah putih ke vertikal 108, siaran sudah dapat ditonton di TV, ya di televisi. Seluruh nasional Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Jadi tepuk tangan. Dan sebagian Malaysia dan juga ya? Filipina. Udah sampai sana Pak ya? Ya jangkauan satelitnya seperti itu. Kalau misalnya ada memang yang membuka arah parabolanya ke arah sana, maka Malaysia, sebagian Thailand, Sabah Sarawak, Brunei State ya bisa lihat semua. Nah, artinya ya ini menjadi hal yang penting bagi semua gitu ya, bahwa apa yang konten yang akan disampaikan itu ya istilahnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan lah, seperti itu. Makanya kita punya SOP segala macam. Nah, saya lihat itu dari beberapa videonya sudah bagus, kayak tadi Ibu ini ya, Ibu Fitri ya, saya Fitra Bu. Oh iya ya, ada apa? Sebentar, kita merenung sebentar, ada apa? Nah, dari tim editor udah bagus, yang penting itu kan dari sisi mata ya. Makanya poin yang ketiga Ibu dari Malang itu dia fokus. Jadi akhirnya ketika mata kita lepas daripada audiens. Jadi gini, mungkin konsep pertamanya itu ini bukan cerita tentang Bapak Ibu gitu loh. Ini cerita tentang orang yang nonton. Jadi seringan kita kalau misalnya kita syuting itu kita sering deg-degan gitu ya. Padahal sebenarnya ngapain kita deg-degan? Nah, ini bukan masalah kita, ini masalah orang gitu loh ya. Bapak dan Ibu silakan berkreativitas menurut naturalnya saja. Jadi nggak usah juga terlalu dibuat-buat gitu ya. Tapi diskenariokan. Ya, beda ya antara dibuat-buat dengan diskenariokan. Jadi video yang pertama saya lihat tadi mata sudah bagus. Terus juga saya perhatikan tadi tangan, hati-hati dengan tangan. Ya, saya pikir itu pengajaran basic lah ketika jadi guru ya. Kalau misalnya ngomong di mulutnya satu, ya tangannya juga satu gitu lah. Kalau ngomongnya ada dua, jangan sampai ngomongnya begini gitu loh kan. Karena memang itu cukup vital. Jangan sampai membaca ya begini. Kalau yang ketiga tadi saya lihat itu membaca gitu ya. Ketika itu sudah terjadi, orang juga akan lepas ini. Mungkin juga nanti dari beberapa sisi editor ya, mungkin kombinasi, karena saya lihat memang hanya menghadap situ saja tuh. Mungkin kombinasi ngambil dari samping ya, karena kan memang ternyata kan ada beberapa orang tuh kalau misalnya kayak saya itu dipoto dari depan itu jelek gitu. Tapi begitu dipoto dari samping kelihatannya bagus gitu loh kan. Ada yang jadi kasarannya kita ambil keunggulannya kita untuk yang itu yang kita tampilin gitu ya. Key pointnya saya di situ. Mungkin ada momen diambil full body, ada yang diambil setengah body, tapi mungkin kalau misalnya mukanya cukup mengkilat gitu ya, ya nggak apa-apa ambil dari leher ke atas gitu loh ya. Tapi kalau misalnya mukanya pas-pasan kayak saya, jangan. Kalau bisa dari jauh aja, dari Monas aja syutingnya gitu loh. Siap. Nah, apa yang ini kan sudah tampil di satelit. Hasil evaluasinya kami cuman sampai 3 hari. Apa, ya, 3 hari dia udah berulang lagi, harus mutar lagi yang balik lagi gitu. Saat ini ya. Saat ini ya. Kelirannya siaran itu. Makanya tadi saya pikir begitu tadi ngomong ketemu sama guru-guru Bekasi, saya sebetulnya mau ke Bandung, mau berangkat ke Bandung, udah saya singgah aja saya bilang. Dan begitu ngeliat ini sebenarnya ini jadi potensi gitu loh, potensi bagi guru-guru gitu ya, guru-guru. Dan saya pikir justru jangan mau mempercepat konten. Kalau saya ngeliatnya gitu, satu mata pelajaran yang seharusnya diajar dalam waktu 3 mata pelajaran dipepet mah jadi 5 menit gitu loh.
justru kalau saya ngelihatnya ngapain di itu, justru mungkin yang itu malah dibelah lagi. Jadi benar-benar detail gitu Bang. Ya ada momennya gitu ya, ada momennya, maksudnya kan kita kan butuh banyak ya. Jadi artinya gini, saya bayangin ya, kalau kita membayangkan komunitas, Sebentar Bapak Ibu, kita bayangkan bareng-bareng. ya bayang bareng-bareng. Kalau misalnya seandainya ada sebuah, jadi kita bukan bicara tentang guru mau ngajar apa nih, enggak ya. Tapi saya bayangkan adalah ada komunitas di sisi yang lain, dalam hal ini apakah itu siswa, apakah itu mahasiswa, orang tua gitu ya. Apa sih yang dia apa sih yang dia perlukan dari sini gitu ya, itu poinnya ya. Kalau misalnya cuma garis besarnya, ngapain juga pakai ini, apalagi dia harus bayar. Kalau saya nggak gitu. Ini ngomong ya, kita ngomongnya ya. Misalnya ya apa artinya, oh ini cuma garis-garis besarnya saja, sementara saya membutuhkan materi tersebut untuk hal-hal tertentu, contohnya demikian segala macam gitu ya. Dan kita men-skip beberapa hal detail yang sebetulnya justru situ yang kunci kekuatannya bapak dan ibu dalam menjelaskan, kan gitu loh. Kalau saya kira gitu ya. Oke, masing-masing guru punya kreativitas sendiri, dan saya pikir masing-masing keluarkan saja kreativitasnya. Tidak perlu mencontoh, ya minta maaf, oh yang di ruang guru kok cakep banget ya. Bagi bisnis konten bukan itu. Kalau misalnya kita mencontoh seseorang, kita nggak akan pernah jadi orang itu. Karena kan kita cuma jadi nomor 2. Yang aslinya ada di sono gitu. Justru mungkin Bapak Ibu yang kalau saya pikir ya, gitu ya, saya pikir masing-masing itu punya sebuah yes, ada itu jatuh kalimat ciri khas itu ya, uniqueness, diferensiasi. Ada papan tulis sampai dulu. Uniqueness dan diferensiasi itu caranya gabungkan dengan materi. Mungkin materinya yang diajarkan ataupun yang diberikan kepada Bapak Ibu seperti ini. Tapi menurut saya cara penyampaiannya kan gitu tuh. Menurut saya itu kan bisa menjadi ciri khas, dan itu menjadi uniqueness. Dan ketika itu jadi uniqueness, itu menjadi pembeda. Dan ketika itu menjadi pembeda, orang akan mencari itu. Jadi apa yang nanti Bapak Ibu isikan di sini nggak usah membebani diri. Oh saya harus begini, saya harus begitu. Oke, ada SOP-nya, tapi kan itu hanya sebuah tahapan proses. Tapi apa yang menjadi kekuatan, tapi di situ. Jadi setiap guru tuh punya keunikan sendiri. Biar Mungkin orang sekarang belum ketemu, Iya. tapi mungkin setelah membuat 3 atau 5 video gitu loh. Udah mulai ada tune ya. Iya, jadi kayak ketemu Style-nya, gitu loh, ketemu apa namanya, apa ya kalau misalnya, ya style itu ya, ya ketemu ininya, dan jangan-jangan itu memang mungkin nggak bisa keluar di kelas. Karena kalau misalnya di kelas mungkin berpikir, oh itu ada anak murid itu orang tuanya, ya orang kan gitu ya, maksudnya kalau saya udah bicara depan orang terus orangnya tersebut malah ngantuk gitu loh, saya juga jadi terganggu konsentrasi. Kalau di sini kan enggak, dan bisa diulang lagi kalau misalnya salah. Kesempatannya justru ada momennya di situ. Oh saya mah bukan siapa-siapa Pak, mas saya mau orang kecil. Oh, enggak, justru di sini bapak dan ibu jadi aktor utama. Ini kan film tentang kebaikan. Kalau misalnya saya nonton film, ini mah tentang anak ininya, apa namanya kalau istilahnya dulu tuh anak mudanya. Ya jadilah anak muda di situ, gitu. Keluarkan apa yang kreatif, yang mungkin bisa menjadi pembeda Bapak Ibu sekalian dibandingin guru yang lain, karena tidak ada guru yang sama. Walaupun mata pelajarannya sama, nggak ada guru yang sama. Saya bilang gitu. Nah, itu yang menjadi ini. Apa yang di sini jadi kasar tadi, kalau misalnya saya lihat ceritanya Bu Eni, beliau malah nambahin waktu kan gitu tuh, karena waktunya terlalu singkat. Padahal kalau di satelitnya malah kita punya 24 jam full loh Bapak Ibu sekalian. Sudah saya siapkan jalannya. Kalau persiapan siaran sekarang masih kosong. Tapi kalau semua kabupaten ngisi konten, nggak ada slot. Iya. Dan jangan bilang, oh nanti yang nonton dari Cikarang, yang nonton dari Bekasi. Enggak Bapak Ibu. Kebayang nggak apa yang Bapak Ibu lakukan, rekam mungkin dalam waktu 10-15 menit. Itu mungkin bagi anak-anak Bekasi itu hal yang biasa karena sudah sering lihat Bapak Ibu. Tapi pernah kebayang nggak kalau yang nonton anak Papua?
anak Papua nonton seorang guru dari Bekasi dengan cara stylenya yang menurut dia happy banget dengan itu. Jadi jangan dan yang saya pikir malah dengan luasnya kondisi jangkauan satelit, kebayang nggak kalau misalnya seandainya ada TKI punya anak di Filipina gitu ya, terus dia sendiri pengen belajar tentang mata pelajaran yang ada di Indonesia, itu bisa terjadi. Jadi jangan pikir ini skupnya lokal ya. Makanya saya datang sini gitu loh. Jadi makasih Pak. Jangan bicara lokal, ini bukan bicara lokal bukan cuma buat kelas Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bukan, ini mah buat Indonesia lah kasarnya gitu ya. Indonesia, minta maaf Bapak Ibu sekalian, saya udah pernah pergi ke Papua gitu loh. Ya kita sedih dengan kondisi kesenjangan. Bapak Ibu menjadi jembatan supaya tidak terlalu senjang, minimal pendidikannya lah gitu. Nah, saya pikir apapun nanti bentuk awalnya, it's okay lah Bu ini, Pak Wawan, Pak Darullah gitu ya. Oke kita di ini, oke nanti kita ada SOP-nya segala macam, tim kreatifnya udah mantep banget nih. Ya. Apalagi yang kurang tinggal idenya nih. Aplikasinya sudah, saluran satelitnya sudah saya siapin. Ya kan? Editornya sudah nih. Batiknya anak sudah. Mudanya nih sekarang nih. Kalau misalnya film tuh udah jadi semua. Udah siap semua. Bukan akan siap ya. Bukan akan siap loh ya. Bukan akan siap. Sudah disiapkan semua. Dan siap bersaing nanti. Nah, Guru-guru muda yang tampil. Iya. Makanya di jingle muda semua tuh. Yang lagi kuliah kan? Itu bukan Kelas kata muda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya pertama kali ajak diskusi ini, apa kesedihan saya yang pertama? Indonesia itu udah nggak punya lagi televisi pendidikan. Iya, benar. Juga sama saya. sebentar. Kok nggak punya lagi? Emang udah pernah ada? Emang dulu ada kita kayak Dulu, dia. ya dulu Oh, ada. oke. Dan pada momen-momen tertentu, ya dulu zamannya saya gitu ya, dulu ya, saya kelahiran 73 lah ya. Ya pada memang kita harus melihat siaran tersebut gitu. Karena memang ada isinya. Ada isinya yang tentang pendidikan. Dulu TPI isinya film Casper ya. Hantu. Sekarang minta maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka semua channel, kalau nggak tentang entertainment, satu lagi tentang berita, yang karena beritanya juga nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Informasinya, maksudnya informasi yang diberikan sama kita itu, kalaupun misalnya ada informasinya, iklannya jijelannya itu kan gitu kan, sehingga anak-anak kita terpaksa harus terkadang dia bersenandung dengan iklan yang ada di TV, karena memang itu yang didengarnya terus. Kita nggak bisa salahin gitu. Tapi yang bicara pendidikan siapa? Nggak ada. Padahal kalau guru-guru Indonesia, ya dulu bapak saya ya almarhum pernah cerita. Kalau dulu tahun 60-an guru-guru kita yang dikirim ke Malaysia. Kenapa? Ya memang kondisi seperti itu, Malaysia kekurangan guru. Nah, ini salah satu cara, salah satu wadah, salah satu upaya kita bagaimana guru-guru Indonesia itu bisa kreatif. Kita siapkan salurannya, wadahnya. Ya kalau misalnya memang ada rezeki dari situ, ya itu kembali juga kepada teman-teman guru gitu ya. Bukan juga buat tim yang ada di sini gitu lah. Alhamdulillah saya ketemu dengan bapak-bapak ini kerjanya lillahi ta'ala aja gitu Bapak. Karena memang kalau saya tahu waktu pas bergabung pertama, saya bilang dulu waktu mudanya sama saya bandel banget gitu loh kan. Jadi mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa saya lah, misalnya masukin bisa nanti videonya Ibu Fitri atas upaya saya berkontribusi misalnya 1% nih Bu. Terus saya udah meninggal, ya banyak yang nonton. Ya 1% dari pahalanya yang ngalir terus sama saya gitu. Kita nyebutnya BCA-nya penuh. Bang Saldonya walaupun saldo situnya kosong ya kan, tapi saldo pahalanya full gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya masalah konten, sebetulnya saya cuma membangkitkan kreativitas saja. Tadi mata, tangan, saya pikir sudah bagus. Kalau misalnya memang lebih pede, full body, mainkan saja. Kalau misalnya memang ternyata bicaranya lebih nyaman, agak sedikit miring ya, bukan miring seperti ini, agak miring gitu ya. Tapi mata, eye contact tetap dijaga ke kamera, bukan ke siswa ya, ini ke kamera kan gitu loh kan. Nah, lakukan itu, belajar dari kesalahan aja. Saya udah capek buat videonya Pak, kagak ada yang nonton. Introspeksi aja kita. Mungkin menurut saya Pak Khairullah
ada mungkin kolom feedback, kolom feedbacknya, sehingga kita mendapat respon nih dari orang yang melihatnya. Komen lah ya. Yes, komen. Ya Udah nggak lama. apa gitu loh. Ini mau bicaranya terlalu umum gitu loh kan. Saya pengennya terlalu detail. Peluang berarti kan Bu, buat lagi videonya yang lebih detail tentang satu subbab tersebut gitu loh. Ya nggak apa-apa, ya biarin saja, mereka bisa memberikan respon, nanti dari situ akhirnya kita ketemu polanya idealnya seperti apa. Jadi key point dari saya, tetap menjadi Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi orang lain, ya. Jadi diri sendiri saja, uniqueness-nya tampilin, diferensiasinya Bapak Ibu tampilin, materinya saya pikir Bapak dan Ibu sudah ya tahunan atau puluhan tahun udah ngerti lah tentang itu gitu ya. Sekarang bagaimana menampilkannya ke depan pemirsa, hanya mungkin agak wanti-wanti segmennya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh ini materi pelajaran tentang SMA kelas 2, mungkin juga buat editor gitu ya. Ya tadi saya ngelihat yang terakhir, oh gambarnya ada gambar badut di pinggirnya, tapi pelajarannya buat SMP gitu loh ya. Jadi mungkin agak ini ya, mungkin penyempurnaan ya, tapi sudah bagus banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti tadi bicara, misalnya Bu Fitri bicara tadi, kalau saya nggak salah tangkap itu manggilnya adik. Saya nggak tahu tadi mata pelajarannya buat kelas berapa, tapi kalau misalnya kimia saya pikir pelajaran itu mulainya di SMA gitu ya. Tapi kalau misalnya memang biasa pakai adik ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi konsisten, jangan sampai di awal ngomongnya adik, di belakangnya ngomongnya misalnya teman. Tadi kan misalnya kayak Bapak kan panggilnya teman, ya nggak apa-apa, awal konsisten saja, tapi sesuaikan dengan tujuannya. Karena kalau misalnya mata pelajaran SMA kelas 2, saya yakin, saya believe, karena itu berbayar juga nanti misalnya, nggak akan mungkin ditonton sama anak SMP. Gitu aja, jadi fokus kepada pemirsanya aja. Ini Pak. Ya Pak. Kalau bukan adik, bukan bisa sering ngajarnya nggak pernah adik atau gimana, tapi anak-anak itu gimana? Adiknya anak-anak gitu. Ya nggak apa-apa, silakan Pak. Karena maaf ya, saya udah usia lah ya. Ya silakan, Tua ya. silakan. Nah. Kalau saya manggil sama adik-adik apa? Ya nggak apa-apa. Yang menurut Bapak saja. Ya. Jadi tapi konsisten Pak. Ya. Jadi dari mulai shoot sampai dengan akhir, misal Bapak manggilnya anak-anak terus, ya. Tapi ya memang kalau namanya raut wajah itu sama mata itu kan nggak bisa pasti jujur Pak ya, kasarannya gitu ya. Mata sama muka itu jujur. Saya manggil anak saya yang pertama kebetulan kuliah dengan anak saya yang nomor 3 yang sekarang masih SMP, memang sama-sama nak saya panggil, tapi ada sebuah tone yang berbeda. Walaupun sama-sama saya panggil nak, saya bilang gitu ya, silakan. Silakan aja Pak, itu jadi diferensiasinya Bapak, dan mungkin bisa jadi kalau misalnya memang ternyata itu sesuatu yang baik, bagus, mungkin bisa menjadi tren Pak. Bukan cuma ngomong anak-anak saja ya, mungkin sebuah karakteristik pembeda, dan itu bisa menjadi tren buat para siswa maupun buat para guru yang lain. Silakan saja Pak, kembangkan terus, gak ada masalah Pak. Sama ini lagi Pak. Iya Pak. Karena saya ngajar itu memakai PowerPoint. Ya. Itu kalau buat video gimana? Maksudnya gini Pak. Buat video. Ya, maksud saya, saya buat PowerPoint itu saya berlatih dan belajar. Berlatih untuk buat PowerPoint dan belajar untuk menguasai materi gitu loh. Gimana gitu? Jadi toh. Jadi filenya dikirim saja Pak. Filenya kalau menurut saya ya. Jadi bentuk PPT-nya dikirim, bentuk videonya dikirim dalam file yang terpisah, maksudnya ya terpisah. Nanti tim editor nanti yang akan memaksimalkan keduanya Pak. Sama seperti tadi yang video terakhir, itu kan mungkin kalau misalnya kita ikutin videonya dia kan tidak maksimal nih. Jadi dilakukan penyempurnaan terhadap dua file tersebut, versi yang akan ditampilkan di ininya ya, di videonya.
Bisa Pak, nggak apa-apa. Kirim aja file aslinya masing-masing Pak. Iya. Nanti tim akan berkreatif dan pasti nanti tim akan mengirimkan dulu ke Bapak, Pak gimana menurut Bapak, Bapak setuju nggak kalau misalnya kami lakukan seperti ini tanpa merubah konten ya Pak? Karena kalau konten yang ngerti itu Bapak, kami nggak ngerti kontennya ya, kontennya. Walaupun dulu saya suka kimia, walaupun kuliahnya nggak diterima masuk kimia gitu loh Pak. Itu Pak, makasih Pak pertanyaannya. Mungkin ada saya bukan pertanyaannya, karena kalau ngomongnya ini adalah bisnis, Bapak dan Ibu sebetulnya pelaku bisnisnya. Kalau kami di sini itu cuma menyalurkannya saja. Kami cuma nyiapkan kelasnya, kami cuma nyiapkan kursinya, nyiapin papan tulis dulu, papan tulis ya namanya ya, whiteboardnya. Ya silakan Pak. Bapak dan Ibu yang bintang utamanya, aktornya, anak mudanya kalau di film itu Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu bukan di sini bukan tidak melihat kalau misalnya bintang sinetron tuh pasti yang dipilih, kalau nggak yang ganteng banget, cantik banget, pasti jelek banget kan gitu tuh kan. Yang tengah-tengah biasanya nggak, yang tengah-tengah kayak saya itu biasanya nggak akan dipilih gitu. Canda Pak. Dulu sempat ada tawaran tapi jadi iklan apa Yakult. Nah, Yakult, tapi jadi bakteri yang merugikan. Jadi Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu jangan ininya ya, jangan melihat dari sisi ini ya, tapi upayakan keluarkan yang ada di kreativitasnya. Gitu. Itu sih mungkin. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Ada lagi pertanyaan? Yang konten tadi, yang soal syuting ya, kan nanti kita kan kita yang syutingnya bukan dari dulu kan, yang untuk guru-guru kirim konten kita yang syuting mana aja Ya di kompres. Iya. Cukup? Ya saya kira cukup Pak ya. Cukup ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak Gus sudah ya. Baik, terima kasih Pak. Boleh. Ini kan? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.